Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ramadhani dengan NIM 2301031135. Dengan saya Nazwa Zakia dengan NIM 2301031146. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Mokhtarom SE, Eskom, Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Yang pertama-tama yaitu kita membuat database-nya. Di sini database-nya namanya db_kasir_cafe. Dengan tabelnya ada 4, yaitu detail underscore transaksi, menu, transaksi, dan users. Yang pertama kita menjelaskan detail underscore transaksi, yaitu dengan strukturnya ada ID sebagai primary key dengan jenisnya integer, dan ada ID underscore transaksi jenisnya integer, nama underscore menu jenisnya varchar, harga jenisnya integer, jumlah jenisnya integer, total dan jenisnya integer. Lalu tabel yang kedua yaitu menu dengan strukturnya yaitu ID sebagai primary key dengan jenisnya integer, nama underscore menu varchar, kategori enum, makanan dan minuman, harga decimal. Selanjutnya kita lanjutkan dengan transaksi dengan struktur ID transaksi sebagai primary key dengan jenisnya INT, nama underscore customer varchar, nomor underscore meja varchar, pembayaran varchar, tanggalnya kita menggunakan date time dengan total underscore bayar menggunakan INT. Selanjutnya kita ke tabel users sebagai loginnya. Kita mempunyai struktur ID sebagai primary key, username, dan password. Masing-masing memiliki jenis INT, varchar, dan varchar. Selanjutnya kita lanjutkan pada koneksi. Pada koneksi kita menggunakan import java.sql.connection, import java.sql drive manager, import java.sql SQL expansion. Dengan public class-nya koneksi, kita public selanjutnya connection get koneksi. Kita memasang dengan try string URL sesuai dengan localhost kita, yaitu db_cafe dengan usernya root, dengan passwordnya kosong karena kita memang tidak menggunakan password. Dengan drive manager register drive new com.mysql.jj jdbc.driver return driver manager get connection URL user dan passwordnya. Jangan lupa kita menambahkan libraries yaitu Jasper. Kita menggunakan library MySQL connection J93.0. Kita menggunakan versi tersebut. Selanjutnya kita ke login users. Yang pertama, file login user kita menjelaskan desainnya. Di sini kita menggunakan header dengan variabelnya header berisikan selamat datang di Cafe Lagi Pahit. Ini ada logo Lagi Pahitnya. Kita menggunakan komponen label dengan cara masukkan di ikonnya. Di sini ada panel dengan berisikan username. Ini teks input username-nya, password, dan ini teks input password-nya, dan ada button login-nya. Lalu kita ke codingannya, kita memasukkan importnya java.sql connection untuk menyambungkan dengan database-nya. Di sini kita ada kelas login underscore user. Lalu di sini ada public login underscore user untuk komponen-komponen yang dipakai. Lalu di sini untuk codingan button loginnya, di sini string user txt, ini nama inputan untuk menginput username-nya, username, string pass, txt password. Lalu jika inputannya kosong, maka akan memunculkan notif username dan password tidak boleh kosong. Ini kita try connection untuk menyambungkan koneksi ke database-nya dengan string SQL, select from users dengan nama tabel users, di mana username sama dengan tanya dan password sama dengan tanya. Ini untuk menyambungkan koneksinya ke database. Jika berhasil, maka akan memunculkan notif login berhasil.
Setelah login berhasil, maka akan memunculkan dashboard menu. Ini untuk memanggil file dashboard menunya. Selanjutnya kita ke dashboard underscore menu. Ini desain kita. Kita menggunakan header dengan kita ganti variabelnya menggunakan J label 1. Selanjutnya kita ke makanan. Kita menggunakan label makanan. Nasi goreng spesial juga menggunakan label. Dan untuk harganya kita juga menggunakan label sama seperti yang lain. Juga menggunakan label. Kita menggunakan button tambah untuk menambah ke label. Kita ganti variabelnya menggunakan button underscore tambah. Dan lainnya juga diganti sesuai masing-masing. Tidak boleh sama. Selanjutnya pada tabel, kita ganti variabelnya menjadi table underscore menu. Dan tombol edit menu, kita variabel ganti menjadi button underscore edit. Pada button hapus menu, variabelnya kita ganti menjadi button underscore hapus. Dan pada teks total pembayaran, kita variabel ganti menjadi total underscore harga. Dan selanjutnya button lanjut, kita ganti variabelnya menjadi button underscore lanjut. Selanjutnya kita ke codingan. Kita menggunakan lumayan banyak import, yaitu import java.sql connection untuk koneksinya, import java x.swing.joption panel, import java.swing table.default table model, import java.sql prepare statement, import java x.swing image icon, import java.abt.image, dan untuk terakhir import java.abt.color untuk warnanya. Kita menggunakan public class dashboard menu extend java.swing.jframe. Public statiknya int total bayar global sama dengan 0. Untuk defaultnya kita menggunakan 0. Public dashboard menu in komponennya ketampilkan gambar string kolom. Kita membuat kolom nama menu, harga, jumlah, dan total. Ini diubah pada tabel menu. Dan untuk warnanya kita get content panel set background new color, kita mau colornya ini. Selanjutnya pada tabel gambar kita menggunakan image icon, new image icon, get class, get resource. Kita ambil dari library atau folder gambar yang dinamai foldernya gambar. Filenya cover underscore relative.jpg. Selanjutnya pada button lanjut, kita pertama masukkan koneksi dengan koneksi.getConnection. Dan button lanjutnya ini berdasarkan tabel menu int total bayar sama dengan 0. Simpan tiap baris ke tabel detail transaksi dengan cara for int i sama dengan 0, i lebih besar model get row count i plus kita masukkan int harga nama menu, stringnya int harga, int jumlah, dan int total. Total bayar plus sama dengan total. Insert ke detail transaksi dengan ID transaksi sementara 0. String insert into detail transaksi, kita menggunakan ID transaksi, nama underscore menu, harga, jumlah, total. Sesuaikan dengan database yang kita punya. Dan kita panggil lagi di sini nama underscore menu, harga, jumlah, total. Total bayar global sama dengan total bayar. Dan selanjutnya kita pada button hapus, kita menggunakan int select row table underscore menu. Kita pada tabel menu kita hapusnya. If jika selection row main 1 hapus pada dipilih, int total bayar sama dengan 0 per int i sama dengan 0, i lebih besar model get row count i plus int nilai inter parent i model get value i, 3 to string total bayar plus sama dengan nilai. Total bayar set text string value total bayar. Jika salah akan muncul notifikasi pilih item yang akan dihapus terlebih dahulu. Untuk button editnya kita ini berdasarkan seperti tadi tabel menu, int select row-nya tabel menu, pada tabel menu jika kita pilih barisnya menggunakan if select sama dengan main 1 string. Untuk ini akan muncul notifikasi masukkan jumlah baru, akan muncul panel baru. Jika user membatalkan dialog if jumlah,
0 dan jumlah str is empty atau kosong. Try int jumlah baru sama dengan enter present int jumlah str if jumlah baru lebih kecil sama dengan 0. Untuk menghitung ulang total bayarnya, kita menggunakan int total bayar sama dengan 0, for int i sama dengan 0, lebih besar model get row i plus plus int nilai sama dengan integer dot parse int model get value i, 3 to string total bayar plus sama dengan nilai. Jika salah akan muncul notifikasi jumlah harus lebih dari 0 atau masukkan angka yang valid. Jika angkanya tidak valid, jika salah lagi, pilih item yang akan diedit terlebih dahulu. Kita harus memilih atau mengeklik dengan cara ini, tabel menu klik get event get click on button underscore edit action performa 0. Untuk button tambah kita lumayan banyak. Ini pada coffee latte kita mengganti namanya dengan sesuai dengan database coffee latte. int harga kita mengeset harganya di sini 25 dengan jumlah 1 dengan cara perhitungan int total sama dengan harga kali jumlah yang akan dimasukkan pada tabel menu. Selanjutnya pada button butterscotch kita hanya mengganti nama, harga, dan yang lain sama seperti yang di atas ini. Begitu pula dengan mie goreng, kita mengganti namanya saja mie goreng, harganya juga kita ganti. Selanjutnya pada nasi goreng spesial, kita hanya mengganti nama menjadi nasi goreng spesial dengan harga sekian. Kita hanya mengganti itu, yang lain tetap sama. Selanjutnya pada data pelanggan. Di sini kita ke desain data pelanggan. Di sini kita menggunakan header label, yaitu dengan ganti variabelnya yaitu header. Di sini ada logonya juga. Di sini kita ada panel dengan isinya label nama customer, ini text input nama customernya, label nomor meja, text inputnya nomor meja, ini pembayaran, dan ini pemilihan tunai atau cash. Di sini juga ada tombol cetak struk. Lalu ke codingannya, sini kita mengimport banyak, yaitu ada import Java awt border layout, import Java text message format, import Java SQL connection, import Java SQL resolution, import Java SQL statement, import Java swing button, import Java swing keyframe, import Java swing option panel, import Java swing panel, import Java swing scroll panel, import Java swing table, import Java swing table import table model, dan import Java SQL prepared statement, dan import Java swing table model. Di sini kita ada kelas data pelanggan. Di sini kita kosongkan last transaksi ID, public data pelanggan, init komponen get content panel. Ini warna backgroundnya kita pakai ini warna RGB. Lalu di sini untuk codingan di button cetaknya ada connection con untuk mengkoneksikan database-nya dengan string nama underscore nemu, ini label tadi, terus meja, labelnya nomor meja, string pembayaran, labelnya metode pembayaran. Sini totalnya di dashboard menu, total bayar global. Sini untuk simpan ke database-nya ya string SQL, insert into transaksi, nama underscore customer, nomor underscore meja, pembayaran, total bayar sesuai dengan database-nya yang berada di transaksi. Lalu di sini untuk mengambil ID underscore transaksi yang terakhir, ini untuk update semua data di detail transaksi yang masih ID transaksi sama dengan 0. Di sini kita ada preview untuk
melihat apakah datanya sudah benar atau salah. Ini previewnya, connection untuk menyambungkan database-nya, string SQL, select nama underscore menu, harga, jumlah, total dari tabel detail underscore transaksi. Lalu ini membuat model untuk Gtable dengan bersihkan nama menu, harga, jumlah, dan total. Ini untuk Gtable untuk preview, kita menggunakan huruf CGUI dengan plain, dengan ukuran teksnya 12. Ini untuk headernya CGUI bold 12. Ini preview struct transaksinya. Di sini ada button cetak atau tutup. Jika kita mengklik cetak akan tercetak. Jika tutup tidak akan mencetak. Di sini ada print-pinannya ada header-nya yaitu sub pembelian kafe legit pahit dan footer-nya terima kasih atas kunjungannya. Jika tidak bisa mencetak maka akan memunculkan notif gagal mencetak. Jika tidak bisa load maka akan memunculkan notifikasi gagal load data untuk preview. Ini kita menjalankan programnya dengan username-nya admin, password-nya admin123, akan memunculkan notifikasi login berhasil, maka akan lanjut ke dashboard. Di sini ada nasi goreng, kopi latte, mie goreng, dan butterscotch. Kita akan menambahkan mie goreng dan latte, nasi goreng. Ini untuk mengedit jumlah menunya, kita bisa nasi goreng jadi 8. Oke. Maka total pembayarannya berubah dan kita juga bisa menghapus menunya dengan mengklik di terhapus. Lalu lanjut. Selanjutnya kita menambahkan nama customer dan nomor meja. Misal kita nambahkan nama customer yaitu kelinci dan nomor mejanya kita ganti menjadi coba kita ganti 5. Kita bisa pembayaran tunai atau QRIS, kita menggunakan tunai. Kita cetak struk, lalu akan ada notifikasi transaksi berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, ini adalah preview untuk struk transaksinya. Selanjutnya kita klik cetak. Ini kita pilih modelnya, kita print. Printing in progress, kita klik abort saja. Nah, selanjutnya kita ganti menjadi struk. Nah, kita pilih juga di mana disimpan, kita pilih di download, kita klik save. Selanjutnya kita itu sudah berhasil, kita cek, coba kita cek. Struk. Ini adalah hasil dari printannya, ada header struk pembelian kafe lagi pahit dan ini yang menu yang kita pilih dan ada footer. Terima kasih atas kunjungannya. Demikian video yang telah kami buat. Semoga dapat memberikan pemahaman dan inspirasi bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian proyek ini. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.